Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fraja Mulidi Bakti, NPM 22 10123 dari kelas C. Di sini saya akan membacakan tentang 3 kode etik profesi hukum. Yang pertama sebagai profesi advokat. Kode etik profesi advokat, Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, merupakan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, dan Asosiasi Penasihat Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultasi Pasar Hukum Modal atau HIKPM, secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. Yang pertama, ada kepribadian advokat. Pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran. Dilandasi moral tinggi, luhur, dan mulia, serta melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Lalu pasal 3, huruf A, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum setiap orang yang memperlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena itu tidak sesuai keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama dan kepercayaan suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Lalu di huruf B, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Huruf D, wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Huruf E, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga untuk atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Lalu huruf F, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan derajat dan martabat advokat. Lalu huruf G, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Huruf H, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersifat sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Huruf I, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan di negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenalkan namanya dicantumkan atau digunakan oleh siapapun, oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Lalu yang kedua, hubungan dengan klien. Ada di pasal 4, huruf A, advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Huruf B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Huruf C, advokat tidak membenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Huruf D, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib memperdebatkan keahlian klien. Huruf E, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Huruf F, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan peraturan yang sama seperti terhadap perkara untuk menerimanya uang jasa. Huruf G, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Huruf H, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan klien
secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan advokat dan klien itu. Huruf I, advokat tidak dibenarkan melaksanakan tugasnya yang dibebankan kepada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagai termasuk pasal 3 huruf A. Lalu ada janji advokat. Advokat harus mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih, harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut. Apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan yang huruf K, harus retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian dan kepentingan klien. Lalu ada hubungan dengan teman sejawat, pasal 5 huruf A. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap yang menghormati, menghargai, dan saling mempercayai. Huruf B, advokat jika membicarakan teman sejawat atau tindakan jika berhadapan satu sama lain dalam pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan secara lisan maupun tulisan. C, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disisirkan melalui media massa atau cara lain. Dengan yang D, advokat tidak diperkenalkan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat yang berupaya apabila kalian hendak mengganti advokat, mana advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat. Semula dia berkewajiban mengingatkan untuk memenuhi kewajiban apabila masih ada terhadap advokat semula. Huruf F, apabila semula wajib memberikan kepadanya semua surat keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dapat memberhentikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Tentang sejawat asing, pasal 6, advokat asing yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku menjalankan profesi di Indonesia tunjuk kepada serta wajib menaati kode etik. Lalu ada cara bertindak menangani perkara di pasal 7. Huruf A, surat-surat yang dikirim kepada teman sejauhnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan atau saprodes. Lalu ketentuan lain tentang kode etik ada pasal 8. Profesi hukum A. Profesi advokat adalah profesi yang mulia, terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dan jaksa dan hakim yang harus melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, pelaksanaan kode etik di pasal 9. Setiap advokat wajib untuk mematuhi kode etik advokat ini. Huruf B, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Lalu ada kode etik profesi hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak dan di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 5 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang
berada pada lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim ADHOC adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, juga memutus untuk suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan demi tegaknya negara hukum, itulah sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni pasal 24 dan pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh siapapun. Profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsiran utama norma hukum umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang dihendaki undang-undang. Oleh karena itu, harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi, juga mengembang profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim. Bagi hakim, baik dan menjalankan fungsi profesi maupun dalam dan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Yang pertama ada berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perilaku dan kesempatan yang sama atau equity and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang melakukan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegak hukum yang adil dan benar, serta harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Lalu yang kedua ada berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Lalu yang ketiga ada berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan maupun keasusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Lalu bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh dan prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral serta ketentuan hukum yang berlaku. Lalu ada berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berperilaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani
menolak godaan dari segala bentuk investasi, dan mendapatkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dan dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Lalu bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Selanjutnya ada menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat juga tangguh, sehingga senantiasa menjaga kehormatan serta martabat sebagai aparatur peradilan. Selanjutnya ada berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan didorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dan pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Lanjut ada berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari sikap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuk sikap realistis maupun membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam pengembangan tugas. Lalu bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, kode etik profesi notaris. Berdasarkan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI, pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menerapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu 1. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban dalam pasal 3, notaris dan orang lain memangku dan menjalankan jabatan notaris. Ada yang A, memiliki moral, akhlak, serta kewajiban yang baik. B, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan undang-undang dan isi sumpah jabatan notaris. E, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. F, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. G, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. H, menetapkan suatu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. I, memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dan dengan pilihan ukuran yaitu 1 cm x 40 cm, 150 cm kali 60 cm atau 200 cm kali 80 cm yang memuat 1. Nama lengkap dan gelar yang sah. 2. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris.
3. Tempat kedudukan. 4. Alamat kantor di nomor telepon atau fax. Dalam papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam, dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk memasang papan nama dimaksud. J. Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh putusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. I. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. N. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam perbuatan, pembacaan, dan menandatangan akta dilakukan di kantornya kecuali alasan-alasan yang sah. O. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugasnya, jabatan, dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. P. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya. Q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang dicantum dalam 1. Undang-Undang Nomor 30 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi sumpah jabatan notaris. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia. Lalu 2. Larangan. Pasal 4. Notaris dan orang lain memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang. A. Mempunyai lebih dari 1 kantor baik cabang ataupun perwakilan. B. Memasang hama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk 1. Iklan, 2. Ucapan selamat, 3. Ucapan bela sungkawa, 4. Ucapan terima kasih, 5. Kegiatan pemasaran, 6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. D. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. E. Mendatangani akta yang proses pembuatan minutannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. F. Mengirimkan minuta kepada hakim klien untuk ditandatangani. G. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. H. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. I. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. J. Menerapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. K. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. I. Menjelekkan dan mempersalahkan rekan notaris akta yang dibuat olehnya. Dalam hal ini, seorang notaris menghadapi dan atau menentukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang menyatakan dalamnya terhadap kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien.
maka notaris tersebut wajib memberitahukannya kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan maupun rekan sejawat tersebut. M. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. N. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. O. Melakukan perbuatan-perbuatan lain secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap 1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Izin sumpah jabatan notaris. 4. Hal-hal menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. Lalu yang ketiga ada pengecualian. Pasal 5 hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu lalu ketiga pengecualian yang tidak tersebut. Pengecualian hal-hal yang tersebut di bawah ini ada pasal 5. Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat keterangan bunga, atau media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. B. Pemuatan nama dalam alamat notaris dalam buku panduan telepon fax atau telepon yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan instansi-instansi atau lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm dikali 50 cm. Dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Sekian yang saya jelaskan tentang tiga profesi hukum. Terima kasih. Saya Fraja Mulyadi Bakti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.